Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bertanya kepada teman-teman kita atau kerabat kita atau sejawat kita akan bertanya kepada mereka, siapakah orang yang paling beruntung di muka bumi ini? Siapakah orang paling bahagia di muka bumi ini? Dan saya yakin jawaban mereka pasti variasi, pasti beragam. Ada yang mengatakan bahwasanya orang yang sukses, orang yang paling bahagia adalah orang yang mempunyai harta yang banyak, atau mempunyai 2 mobil, atau mempunyai 2 rumah dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang paling bahagia adalah orang yang dia bisa mendapatkan peringkat nomor 1 ketika di sekolahnya atau ketika dia kuliah. Atau orang yang sukses adalah orang yang dia menempuh pendidikannya di luar negeri, di Mesir, di Madinah, di Amerika, atau dimanapun berada. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian kalau kita balik pertanyaannya, siapakah orang yang paling rugi di muka bumi ini? Pasti jawabannya juga beragam. Ada yang mengatakan bahwa orang yang merugi, orang yang paling rugi adalah orang yang dia tidak punya harta, orang yang dia tidak punya sanak famili, orang yang dia tidak punya apa-apa. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, harus ilmu itu berdasarkan ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Quran tentang orang yang sukses dan orang yang rugi itu? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala mengatakan, barang siapa yang dia dihindarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung, dia adalah orang yang sukses. Inilah yang harus menjadi barometer kita, pemirsa sekalian. Jangan sampai barometer kita sebagaimana barometer orang-orang liberal atau orang-orang yang dia jauh daripada Islam. Kalau katakanlah sukses itu berdasarkan materi, maka kasihanlah Nabi Isa alaihissalam yang dia tidak mempunyai harta apapun juga. Kalau kita katakan bahwa yang kaya adalah orang yang sukses, maka kasihan orang yang tidak punya harta. Kalau kita katakan orang yang kaya adalah orang yang mempunyai kerajaan, maka kasihanlah orang yang tidak punya harta. Kalau kita katakan bahwa orang yang sukses adalah orang yang tampan, maka kasihanlah orang-orang yang mempunyai buruk rupa. Maka Islam memberikan standar bahwa orang sukses bukan didasarkan dari materi, tetapi berdasarkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti ujung-ujungnya dia dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari api neraka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain, qul innal khasirinal ladzina khasiru anfusahum. Sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang nanti dia merasakan kerugiannya besok pada hari kiamat kelak, yang nanti dia akan dijauhkan dari surga dan dimasukkan ke dalam neraka. Karena inilah kebahagiaan hakiki, pemirsa sekalian. Kalau kita bisa masuk ke dalam surga, jelas kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, abadi, khalidan fiha, selama-lamanya. Tetapi kalau kita mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kerugian itu, maka naudzubillah, kita akan mendapatkan siksaan, yang siksaan itu kalau kita hitung 1 hari saja, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari saja di besok pada hari kiamat itu seperti 1000 tahun. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang sukses di dunia tapi tidak sukses di akhirat. Harusnya kita sebagai orang beriman harus sukses di dunia dan sukses di akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan dan di akhirat pun juga kebaikan juga, dan jauhkan kami dari api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.